Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sosiologi Budaya. Yang pertama ada pengertian apa itu sosiologi, apa itu budaya, dan apa itu sosiologi budaya. Yang pertama saya akan menjawab dulu apa itu sosiologi. Secara singkatnya, sosiologi merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Di jurusan sosiologi, kami juga membicarakan apa itu masyarakat. Kamu atau nanti kalau misalnya belajar sosiologi, pasti kita akan mempelajari struktur, karakter masyarakat, problematika masyarakat, fenomena sosial, dan gerakan masyarakat. Nah, secara umumnya sosiologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang masyarakat dari berbagai aspek. Mulai dari nanti ada stratifikasi, mobilitas sosial, diferensiasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada budaya. Budaya dalam saling berhubungan dengan sosial atau masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yang seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, seni, dan lain-lain, dan berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Budaya juga seringkali dianggap warisan dari generasi ke generasi lain dan bagian tidak terpisahkan dari diri manusia atau masyarakat, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Nah, jadi kita selaku masyarakat tidak bisa dipisahkan yang dari namanya budaya gitu. Pasti kita tuh bakal saling keterkaitan satu sama lain antara masyarakat budaya. Nah, maka dari itu lahirlah sosiologi budaya. Sosiologi budaya ini membahas masyarakat dari aspek budayanya. Sosiologi budaya merupakan subdisiplin dari sosiologi karena dari sosiologi itu bercabang juga. Ada sosiologi agama, sosiologi ekonomi, sosiologi komunikasi, dan lain-lain. Nah, untuk sosiologi budaya ini memfokuskan dari aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Budaya sendiri merupakan sebuah istilah dengan lingkup definisi yang cukup luas. Budaya dapat meliputi beragam unsur yang mengekspresikan pola hidup dan kehidupan manusia. Jadi dengan adanya sosiologi budaya, kita lebih bisa memahami budaya dari aspek sosialnya gitu. Jadi kayak gak terlalu luas cakupannya kan, kalau misalnya budaya itu luas banget gitu. Jadi kita kayak membatasi dari aspek sosialnya. Nah, lahirnya sosiologi budaya. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dalam perspektif budaya merupakan transmisi, transaksi, transformasi, dan sosialisasi. Nah, yang pertama ada transmisi. Transmisi merupakan pewarisan budaya yang dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan. Transmisi budaya merupakan kegiatan mengirim atau menyebar pesan dari generasi satu ke generasi lain tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Transmisi juga dianggap sebagai nilai, sebagai suatu usaha untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafet dari satu generasi ke generasi lain. Contohnya ialah ketika kita menyaksikan pertunjukan atau pagelaran seni, nilai-nilai
budaya yang baik ada dalam masyarakat lokal setempat atau budaya asing bisa diperkenalkan di situ juga. Nah, jadi dalam suatu pagelaran seni itu adalah terdapat suatu misi yang dimana menyampaikan suatu kebudayaan satu dari kebudayaan yang ini disampaikan kepada masyarakat atau kepada halayak umum yang belum tahu sama sekali mengenai kebudayaan tersebut. Selanjutnya ada transaksi. Seperti dasarnya transaksi adalah sebuah kesepakatan antara satu dengan yang lainnya. Kalau dari perspektif budaya pendidikan itu sebagai suatu dialog antara siswa dan kurikulum di mana siswa merekonstruksi pengetahuan melalui proses dialog. Kemampuan atau elemen utama dalam posisi interaksi ini adalah penekanan pada strategi-strategi kurikulum yang memfasilitasi pemecahan masalah. Aplikasi keterampilan pemecahan masalah dalam konteks sosial secara umum dan dalam konteks proses demokrasi, orientasi warga yang bersikap demokratik, dan pengembangan keterampilan kognitif. Nah, jadi dalam proses pendidikan gitu dari perspektif budaya ini yang disebut sebagai transaksi ialah bahwasanya pendidikan memberikan fasilitas pada masyarakat sebagai sarana untuk mencari ilmu atau mencari sebuah pengetahuan yang dimana pengetahuan itu sebagai timbal balik dari apa yang telah kita jalani selama melalui proses pendidikan. Nah, itu yang disebut transaksi. Jadi ada dua belah pihak yang saling berinteraksi gitu, si lembaga pendidikan dan si siswa. Selanjutnya ada transformasi. Nah, transformasi ini dalam pendidikan gitu ya sebagai dipandang sebagai transformasi budaya. Ya, artinya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam memandang pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Pengetahuan dasar untuk bekal hidup yang dimaksud di sini merupakan kebudayaan. Dikatakan demikian karena kehidupan adalah keseluruhan dari keadaan diri kita, totalitas dari apa yang kita lakukan sebagai manusia, yaitu sikap, usaha, dan kerja yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dan yang terakhir ada sosialisasi budaya. Sosialisasi ini merupakan suatu proses di mana anggota masyarakat baru menciptakan norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. Maksud sosialisasi di sini ialah seluruh proses apabila seseorang individu dari masa anak-anak sampai dewasa berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Contohnya orang tua yang mengajarkan tentang nilai dan norma kepada anaknya. Nah, itu pendidikan dalam perspektif budaya, yang dimana sosialisasi budaya. Selanjutnya ada teori besar untuk memahami budaya, yaitu ada teori struktural fungsional atau fungsionalisme struktural dan pendekatan kritis atau teori kritis. Yang pertama ada struktural fungsional, yang dimana pada perkembangannya di Amerika struktur ini melihat bahwasannya masyarakat terdiri dari struktur-struktur yang memiliki fungsinya masing-masing. Oleh sebab itu dalam teori ini disebutkan bahwasanya untuk mencapai keharmonisan atau integrasi kita harus
masyarakat harus bisa menjalankan fungsi strukturnya dengan baik untuk mencapai keharmonisan. Nah, dalam kaitannya dengan budaya, yaitu karena pada dasarnya di Indonesia memiliki banyak sekali budaya-budaya berbeda-beda di setiap daerahnya. Maka dari itu ada yang memiliki peran untuk menyatukan kebudayaan itu tetap utuh. Nah, peran yang diambil untuk menyatukan melakukan hal tersebut ialah oleh pemerintah, salah satunya oleh pemerintah. Nah, pemerintah sebagai lembaga untuk mengatur atau untuk mengkondisikan tatanan masyarakat. Nah, pemerintah memiliki fungsi yang cukup banyak gitu, yang memiliki fungsi yang cukup rumit karena harus mempersatukan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu, budaya-budaya yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, selain pemerintah juga yang memiliki fungsi sebagai pengatur, kita selaku masyarakat yang ada dalam struktur sosial gitu harus menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi masyarakat yaitu bisa saling menghargai satu sama lain, maka kita bisa menciptakan sebuah integrasi gitu antar budaya dan meminimalisir terjadinya konflik karena masyarakatnya bisa membaur satu sama lain. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan berorientasi pada terciptanya transformasi sosial. Nah, implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial ini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat yang terbebas atau merdeka atau freedom, terus dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kemandirian dari dominasi kultural secara ideologis. Maksudnya yaitu masyarakat dalam pandangan teori kritis ini harus memiliki identitasnya sendiri gitu, jangan terpaku terhadap kultural atau ideologis. Maka dari itu pendekatan ini melihat bahwasanya masyarakat itu harus terbebas, harus mandiri dari hal-hal yang berbau budaya atau ideologis, karena masyarakat individu merupakan sebuah individu merupakan makhluk yang memiliki kemerdekaannya masing-masing. Maka dari itu kita harus bisa menghargai pendapat satu sama lain. Selanjutnya, nilai yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nilai itu penting adanya dalam suatu masyarakat. Nilai tercipta karena ada keinginan untuk keinginan yang baik yang dicita-citakan oleh masyarakat. Nah, juga adalah sebagai hal yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu nilai perlu ada dalam masyarakat, karena tanpa nilai masyarakat itu tidak berarti. Nah, seperti contohnya dalam masyarakat yaitu nilai kayak tolong menolong. Nah, contoh ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, masyarakat pada dasarnya ingin saling tolong menolong. Nah, itu tuh sebagai nilai yang terdapat dalam masyarakat, karena dalam kesepakatannya kita selaku manusia atau makhluk sosial harus saling menolong satu sama lain. Maka dari itu dengan kita menolong satu sama lain, nilai sosial bisa berarti gitu. Tanpa adanya
tanpa teraplikasikannya nilai sosial dalam masyarakat, maka masyarakat itu tidak berarti gitu, tidak bernilai. Maka dari itu diperlukan nilai dalam suatu masyarakat. Norma sosial. Norma merupakan sebuah aturan yang ada di masyarakat yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Norma sosial memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat. Norma ini bersifat jelas, tegas, dan lugas gitu dalam mengatur masyarakat. Bedanya dengan nilai itu kayak bersifat abstrak yang hanya ada dalam pikiran manusia gitu. Kalau ini tuh kayak disepakati benar-benar gitu. Kalau misalnya kita melanggar norma, maka kita harus mendapat hukuman gitu. Nah, contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Di daerah tertentu membuang sampah sembarangan merupakan pelanggaran norma yang emang gak bisa ditoleransi gitu, karena kita tuh tidak harus bisa menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan adalah sebuah nilai juga dalam masyarakat gitu. Nah, maka dari itu kita harus patuh terhadap norma-norma yang ada di masyarakat supaya harmonisasi yang terjadi dalam masyarakat bisa tercapai. Ya, kearifan lokal sama halnya dengan nilai dan norma, kearifan lokal juga terbentuk karena atas kesepakatan yang ada di masyarakat. Nah, kesepakatan ini karena masyarakat di sebuah daerah sudah mengalami berbagai hal sehingga sudah menjadi budaya gitu bagi masyarakat. Budaya itu jadi seperti udah turun temurun saja sehingga menyebabkan kearifan lokal. Contohnya seperti tari Jaipong di Jawa Barat gitu. Nah, tarian ini berasal dari udah ada sejak zaman dahulu gitu. Jadi tidak bisa diubah sama sekali kearifan lokal yang ada di Jawa Barat ini. Nah, kearifan lokal di setiap daerah itu memiliki kriteria yang berbeda-beda tergantung lingkungan dan situasi yang mendukung mereka untuk membuat sebuah kearifan lokalnya sendiri gitu. Nah, kearifan lokal di Jawa Barat seperti Jaipong, terus kalau di Bali ada tari kecak dan lain-lain gitu. Maka dari itu kita harus menghargai kearifan lokal yang ada di setiap daerah supaya tidak menyebabkan konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya kearifan lokal ini sudah membudaya gitu di Indonesia sehingga menjadi ciri khas bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal yang beragam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik gitu. Dengan perbedaan kearifan lokal di setiap daerahnya menyebabkan para orang luar seperti terpesona gitu terhadap Indonesia, karena banyak keindahan khususnya dalam kearifan lokal yang bisa menjadi sebuah daya tarik gitu bagi orang luar ke Indonesia gitu. Maka dari itu kita harus melestarikan budaya-budaya khususnya ya kearifan lokal gitu di setiap daerah supaya bisa bertahan sampai kemudian hari. Selanjutnya mengenai media yang memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula media massa. Media massa pada dewasa ini menjadi sebuah sarana untuk mencari informasi mengenai berbagai hal dari berbagai penjuru dunia. Maka dari itu mustahil bagi kita untuk mencari tahu sebuah informasi dengan susah. Pastinya kita dimudahkan dalam mencari informasi gitu.
malah kita disuguhkan dengan informasi-informasi yang begitu terupdate, aktual gitu, dan bisa memberikan sebuah manfaat bagi kita. Nah, akan tetapi media massa juga tidak selamanya memberikan hal-hal yang demikian. Dampak positifnya sudah jelas ya, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya media itu sebagai alat untuk mencari informasi dan berita-berita yang terupdate kepada kita gitu. Nah, selain itu juga media massa sebagai kontrol terhadap isu-isu yang terjadi gitu, khususnya seperti isu dalam pemerintahan yang bila mana terjadi sesuatu dalam sistem pemerintahan, maka media akan memberikan kepada masyarakat info-info yang harus kita ketahui gitu, supaya kita tidak dibodoh-bodohi oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang emang ingin memberikan hal-hal yang gak baik gitu bagi masyarakat. Maka dari itu media juga bisa memberikan sebuah hal-hal yang demikian gitu. Nah, akan tetapi di sisi lain juga media bisa menjadi bumerang gitu, atau menyebabkan hal negatif. Salah satunya yaitu yang sering terjadi, berita-berita hoax. Nah, sudah tidak asing lagi bagi kita menerima berita-berita hoax dari media massa. Dengan kemudahan media massa yang diakses oleh berbagai kalangan gitu, dan bisa diakses di mana saja, dan bisa memberikan informasi kapanpun yang mereka mau gitu. Nah, akan tetapi semua berita-berita itu belum tentu kebenarannya gitu, belum tentu benar adanya demikian. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memfilter berita-berita yang masuk atau berita-berita yang udah di share, dibagikan oleh media-media massa, supaya dengan adanya filterisasi itu kita bisa menerima hal-hal yang positifnya saja gitu, dan hal negatifnya sebagai pelajaran aja gitu, bahwasanya untuk kedepannya kita gak boleh terlalu percaya gitu terhadap media, karena media bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, yang paling itu juga media bisa mempecah belah gitu. Contohnya kayak dalam pas adanya pemilu gitu. Nah, misalnya di media A paslon bilang gini, terus di media B gini. Nah, pasti para pendukung itu akan saling fanatisme pada paslonnya. Nah, nanti kalau misalnya si pendukung paslon A ketemu paslon B, itu bakalan kayak ada plus atau gesekan gitu. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam menyaring dalam menyaring berita-berita yang terjadi gitu.